والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan kajian kita di malam hari ini untuk meneruskan mengkaji makna ayat-ayat Al-Quran, dan kita telah bahas muqaddimah pertama dan kedua tentang makna surah Al-Fatihah, dan telah kita uraikan di pertemuan yang lalu bahwa nama Al-Fatihah bukan sekedar nama yang kemudian diberikan untuk memberikan isyarat bahwa surah ini adalah sebagai pembuka dalam mushaf Al-Quran dari urutan surah 114 surah itu, juga bukan sekedar surah pertama yang dibacakan dalam salat ketika kita bertakbir dan membaca iftitah kemudian membaca surah dalam Al-Quran, tapi juga dinamakan Al-Fatihah. Al-nya juga bermakna istighraq, yaitu mencakup makna-makna istimewa yang sangat luas, komprehensif dan holistik. Banyak makna keistimewaannya. Bisa berarti asy-syifa, surah yang mengandung unsur pengobatan yang kesembuhannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberikan nama asy-syifa bukan sekedar kita ketahui, tapi fungsinya kita terapkan dalam kehidupan saat Allah ujikan sakit kepada diri kita. Maka bacakanlah surah ini seperti Nabi mengajarkan, seperti sahabat mempraktikkan dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit yang sulit pun dicontohkan langsung di masa Nabi, itu bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga disebut dengan surah As-Salah atau surah Al-Hamdu, karena dengan bacaan surah ini dibenarkan salat seseorang, bahkan menjadi rahasia dalam salat ketika membaca surah ini. Seperti kita terangkan di pertemuan lalu, rahasia salat, rahasia Al-Fatihah, kenapa disebut dengan surah As-Salah, bahkan disebut dengan surah Al-Hamdu. Bukan sekedar surah ini dibacakan dalam salat saat kita berdiri, tapi ada rahasia yang tercantum dalam hadis qudsi ketika Allah menyampaikan qasamtus shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Aku telah bagi salat menjadi dua bagian, antara aku dengan hambaku masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau hambaku benar menunaikan kewajibannya, maka apapun yang dia minta saat salat itu aku akan kabulkan. Jadi fungsi salat itu bukan sekedar ibadah yang ditunaikan, tapi di situ ada janji Allah untuk mengabulkan doa-doa yang disampaikan. Karena itu dalam kitab-kitab fiqih, baik yang klasik, klasik salafan dan kontemporer khalafan, yang dulu dan yang sekarang, as-salatu tu'na biha ad-du'a. Salat itu dipahami juga dengan doa. Jadi kalau Anda baca kitab-kitab fiqih, maka kalimat pertamanya as-salah fil lughati ad-du'a. Salat menurut bahasa maknanya doa. Kenapa disebut dengan doa? Karena semua bacaan-bacaan dalam salat itu isyarat dan isinya menunjuk kepada doa. Takbir sudah doa, iftitah doa. Ternyata Al-Fatihah pun doa, sampai kita mau salam isinya doa. Jadi kalau Anda banyak berdoa dalam salat, coba cek berapa banyak bagian yang dikabulkan. Nah, saat kita berdiri di Al-Fatihah itu ada hadis qudsi khusus akan mengabulkan apa yang kita minta jika benar bacaan Al-Fatihah kita. Dari mana taunya? Dari hadis qudsi yang kita bacakan di pertemuan lalu. Idza qala al-'abdu, saat hamba mulai membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, langsung dijawab oleh Allah kalimat itu. Jadi jangan sampai kita memiliki gambaran saat membaca Al-Fatihah dalam salat itu hanya bacaan biasa, langsung dijawab oleh Allah. Karena itu amanat Nabi disebutkan dalam salah satu hadisnya, dirangkum oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim jilid yang pertama nomor hadis yang ke-8, dan dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang kedua Al-Arba'in An-Nawawiyah dari 42 hadis, disebutkan pada hadis nomor kedua, dan dikhususkan oleh sementara ulama dengan satu jilid khusus saking pentingnya hadis ini dengan nama hadis Jibril. Maka dalam bagian bab itu ada pernyataan tentang ihsan. Mal ihsan? Kata Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah menyembah Allah, an ta'budallah. Engkau beribadah menyembah Allah. Kalimat ibadah an ta'budallaha ditafsirkan langsung oleh Al-Quran. Di antara makna ta'budallah, perintahnya bermakna u'bud, sembah Allah. Nah, kalimat sembah Allah itu ketika disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan salat.
Di mana ditemukannya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, sembah saya. Sembah saya. Di sini ada sifat uluhiyah untuk menuhankan Allah saja. Ada sifat kita untuk menyembah Allah, ubudiyahnya. Hanya menyembah kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Fa'budni, kata Allah, sembah saya. Bagaimana menyembah Allah itu? Wa aqimis salata li dzikri. Fa'budni wa aqimis salat. Sembah saya, dan cara menyembah saya lakukan lewat salat. Ketika Allah mengatakan sembah saya lewat salat, anta'budallaha, engkau menyembah Allah. Kapan? Lewat salat. Karena itu dalam salat kita menyembah Allah dengan mengucapkan kami menyembahmu ya Allah. Dalam bahasa Arab kami menyembah na'bud, hanya kepadamu iyyaka. Maka kita katakan iyyaka na'bud, ya Allah, sekarang kami sedang menyembahmu. Apa yang terjadi ketika menyebutkan kalimat tadi? Perhatikan kata Nabi, rasakan kita sedang didengar oleh Allah. Kita diawasi. Walaupun kita tak mampu melihatnya, rasakan engkau sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala al-'abdu ar-rahman ar-rahim, jika hamba berkata ar-rahman ar-rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab, hamadan athna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'bud, iyyaka na'bud, jika hambaku berkata ya Allah sekarang kami menyembahmu saja, sekarang kami salat, dan kami buktikan engkau Tuhan, kami hamba, karena itu kami menyembahmu sekarang. Wa iyyaka nasta'in, dan ya Allah kami hamba butuh pertolongan, kami punya masalah, butuh solusi, hanya kepadamu kami minta, karena engkau satu-satunya Tuhan kami ya Rabb. Maka apa yang terjadi dalam bacaan itu? Qala Allah azza wa jalla, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina 'abdi, inilah yang aku maksudkan perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar bacaan Al-Fatihahnya sampai di sini, dari awal salat sampai bacaan ini, masa'ala, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta saat ini, aku akan berikan. Karena itulah di zaman-zaman dahulu, bahkan zaman dahulu kala, pada zaman dahulu kala, teman-teman sekalian, sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, salat itu dimanfaatkan oleh para nabi dan orang-orang soleh untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Isa alaihi salam salat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Karena itu Nabi Ismail alaihi salam salat, Quran surah 19 ayat ke-55. Karena itu Nabi Zakaria salat, Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39. Dan menariknya, dalam berdirinya mereka memohon kepada Allah. Termasuk contoh konkret Nabi Zakaria, seperti sering kita kisahkan, bermohon dalam berdirinya saat salat, minta kepada Allah agar dikaruniakan keturunan. Hal yang mustahil, kata kebanyakan orang secara medis dan klinis, karena istrinya divonis maaf, monofos dan mandul. Mustahil punya keturunan. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu kemudian saat meminta, langsung dikabulkan oleh Allah. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka biyahya. Datang malaikat sementara beliau masih berdiri dalam solatnya. Solatnya belum selesai, berdiri minta kepada Allah. Belum selesai solatnya, baru selesai doanya dalam berdirinya, langsung dikabulkan. Anda dapat kabar gembira, akan punya keturunan, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut sementara orang lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis secara medis monopos dan mandul, kata Allah bagiku tidak ada yang mustahil. Jadi dan hidup ya. Dan beruntungnya kita umat Nabi Muhammad SAW, Nabi istimewa, Rasul terbaik, lahir di tempat yang paling mulia, jaminan surga yang paling hebat, Rasul paling panutan. Maka spesial untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, jangankan meminta, setiap akan sholat langsung ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, mau minta apa. Bahkan diperintahkan, ingat ya, minta. Minta kata Allah. Bahkan panggilan salat dibuka dengan panggilan minta. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wasta'inu, ingat jika kalian punya persoalan, minta solusinya kepada Allah. Sabar dulu terima, setelah itu mintakan. Kapan ya Allah? Wassalah, saat salat. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat perintah. Di saking inginnya Allah meringankan beban hidup kita.
Saking inginnya Allah hidup kita itu tenang di dunia. Jangan banyak persoalan. Tenang. Allah minta kita tenang. Salat itu disebut zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat supaya menjadi zikir kepadaku. Fungsi zikir itu menenangkan jiwa. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu jika salatmu benar, zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati akan tenang. Jadi ketika kita dipanggil salat, itu panggilan untuk menenangkan jiwa kita. Ketika dipanggil salat, panggilan untuk memberikan solusi kepada kita. Ketika diminta salat, panggilan untuk meringankan beban hidup yang sekarang sedang kita rasakan. Jadi kalau orang sehat, orang berakal, orang cerdas, orang mengerti, dan orang mau meringankan beban hidupnya, tentu dia akan senang dengan panggilan salat, bahkan belum dipanggil, dia sudah siap-siap untuk menunaikan salat. Karena itu sangat paradoks, berlawanan, sangat aneh. Dan rasanya tidak bisa dimengerti kalau ada orang ingin diringankan beban, tapi dia tidak mau menerimanya. Katanya punya masalah, katanya ingin solusi, katanya ingin rezeki, katanya ingin kemudahan. Sekarang yang punya segalanya memanggil Anda, saya berikan sekarang ya. Tapi ketika diberikan Anda malas-malasan, bagaimana bisa mendapatinya? Ketika akan diberikan Anda tunda, bagaimana bisa menerimanya? Ketika akan diberikan bahkan ada yang tidak mau menerimanya, sedangkan dia mengharapkannya. Ya Allah, apa engkau benci denganku? Aku minta solusi, datang sini aku berikan. Malas ah. Ya bagaimana bisa didapatkan? Itulah sebabnya panggilan salat dibuka dengan kalimat wasta'inu, siapkan apa permohonanmu. Bahkan bagi orang-orang yang masih ragu, dipanggil imannya. Apa masih punya iman dalam jiwa, Bu? Maka dimunculkan di ayat 153 panggilan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang masih punya iman. Apakah imannya lemah? Ataukah imannya standar? Imannya kuat? Dipanggil dengan ya. Disebutkan 361 dalam Al-Quran. Nida'ul qarib, nida'ul mutawassit, nida'ul ba'id. Panggilan untuk merasa yang dekat dengan Allah, panggilan merasa yang setengah-setengah dengan Allah, atau panggilan bagi orang yang merasa jauh dengan Allah, tapi masih merasa punya iman dalam dirinya. Sepanjang kau mengaku beriman, ada iman dalam jiwamu, kata Allah, saya ingatkan padamu, saya tekankan gabungkan ayyuha, saya serius nih, saya tekankan, saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Sepanjang kamu masih punya iman, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, saya nggak peduli. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Semua pemilik iman tanpa kecuali. Sepanjang masih punya iman, ista'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Maka imanmu akan menuntun engkau minta solusi kepada Allah lewat salat. Jadi kalau ada orang punya persoalan, dipanggil salat masih nggak mau salat, patut dipertanyakan orang itu masih punya iman atau tidak. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar panggilan azan, yang harus kita hadirkan dalam benak kita bukan beban. Kalau beban itu capek. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang teringat fitness, beban barbel. Ya berat gitu kan. Tapi kalau kita bayangkan solusi, Masya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Gajian. Allahu akbar, Allahu akbar. Lamaran diterima. Allahu akbar, Allahu akbar. Tender menang. Allahu akbar, Allahu akbar. Besok akad. Masya Allah. Malam lamaran, subuh akad. Kalau semuanya begitu enak. Dan semua hal yang disebutkan tadi namanya falah. Falah, kemenangan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, kejayaan, falah. Hayya 'alas shalah. Kenapa salat? Hayya 'alal falah. Ayo dapat. Jadi kalau yang kebayang semua itu demikian, itu enak. Di salat itu bukan beban. Nikmat gitu. Jadi baru mendengar suara itu langsung bangun. Ya Allah, solusi ini datang. Ya Allah, ini yang aku butuhkan. Ya Allah, aku tunggu-tunggu dari subuh tadi. Sekarang rupanya tiba. Ya Allah, aku tunggu-tunggu dari malam tadi ya Allah. Tapi kenapa aku gak dengar azan ya Allah? Ketiduran rupanya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, orang-orang beriman itu akan menghafalkan waktu sholat. Hafal dia waktu sholat supaya merencanakan besok mau minta apa, nanti mau minta apa. Hafal. Makanya ciri orang beriman ketika disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Itu bukan sekedar dia senang sholat dan pasca sholat dia mengingat Allah, tapi dia juga mengetahui waktu-waktu sholat. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika engkau telah selesai menunaikan sholat, segera bergegas zikir kepada Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Itu ciri keberhasilan sholat kita.
qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Baik Anda dalam keadaan berdiri, sedang buru-buru, jangan menghilangkan zikir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Buru-buru, taksinya sudah menunggu sambil keluar astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mau kemana Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku alhamdu yuhyitu ala kulli syai'in qadir. Masuk. Kuningan Pak. Jalan. Enak gitu. Ada kesempatan duduk, tunggu sampai syuruk, tunaikan salat. Tak ada kesempatan sulit di rumah sakit, tidak ada masalah. Rumah sehat, tidak ada persoalan. Sambil berbaring, zikir. Wa 'ala junubikum. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Hati tenang, suasana nyaman, tunaikan salat dengan enak. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu bagi orang-orang yang punya iman. Waktunya jelas ditentukan. Demikian terjemahan di mushaf. Tapi kalau Anda baca dengan ilmunya balaghah, maka kalimatnya akan berubah. Sungguh orang yang punya iman itu akan tahu baginya jelas waktu salat. Kalimat singkatnya, orang beriman itu akan kenal, tahu, hafal waktu salat. Jadi kalau Anda tahu, misalnya dalam kehidupan dunia saja, besok mau gajian, siap-siap Anda. Besok di kantor gajian jam 7, telat 5 menit, gagal, tunggu besok hari lagi. Pertanyaan saya, kalau ada ketentuan demikian, gajian jam 7, telat 5 menit, tunggu besok lagi. Datang jam berapa ke kantor? Jam 6, jam 5 sebelum subuh berangkat, booking. Sama satpamnya, kalau belum saya datang jangan buka. Ya. Udah minta duluan. Jadi sekarang Allah panggil kita. Kalau kita paham itu semua kemuliaan untuk kita booking dari sekarang. Ya Allah, insya Allah saya akan datang. Ya Allah berikan kesempatan untuk bangun. Dan rahasia terbesarnya ketika kita menunaikan salat, maka di situ kemudian ada jawaban-jawaban. Di antaranya kemuliaan Al-Fatihah. Hanya persoalannya, apakah semua yang membaca Al-Fatihah, khususnya dalam salat, umumnya dalam bacaan-bacaan untuk menerapkan fungsi Al-Fatihah sebagai asy-syifa, misalnya obat, ya kan? Sebagai fungsi-fungsi lain yang telah kita sebutkan dahulu. Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah, As-Salah, Alhamdu, Asasul Quran, Ummul Kitab. Apakah semua yang baca Al-Fatihah akan mendapatkan keistimewaan ini? Ini pertanyaan besarnya. Karena tidak sedikit orang yang membacakan itu, bahkan berdoa dalam salatnya, dia tidak mendapati apa yang telah dijanjikan. Apakah Allah di sini belum mengabulkan doanya? Atau persoalannya dia sendiri yang kemudian tidak tepat memahami dalam bacaan Al-Fatihahnya. Karena itulah kita akan jawab itu dalam kajian saat ini untuk bisa mendalami rahmatullah apa yang kita bisa dapati, dan nanti cara kita mengamalkan Al-Fatihah itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari informasi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan lewat para ulama-ulama kita. Maka siapkan hati kita mulai dengan bagian yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan sini sejenak, kalaupun tak nampak dari sisi yang berbeda di papan tulis, tidak apa-apa, karena nanti saya juga akan terangkan kemudian, dan suara bisa terdengar, dan di luar ta'lim ini, Anda bisa mereview nanti ta'lim kita lewat saluran yang tersambung pada saat ini di Al-Hidayat Official di YouTube. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik, teman-teman sekalian. Fokus sini, saya tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan sini pelan-pelan. Saya ingin tegaskan satu hal yang sangat penting. Kalimat Al-Fatihah, sekali lagi, Al-nya, ingat di pertemuan lalu, bisa ma'rifah, ta'rif, bisa istighraq. Kalau dia ta'rif, ma'rifah, maka yang dimaksud Al-Fatihah itu surah pembuka dalam mushaf dan surah pembuka dalam salat. Dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Tapi kalau yang dimaksudkan istighraq, mencakup semua fungsi keutamaan dan keistimewaannya, maka jika itu yang dimaksudkan, maka hal yang perlu kita pelajari adalah semua kandungan Al-Fatihah itu dari awal sampai akhir untuk mendapatkan keistimewaan yang dijanjikan. Bagaimana caranya baca Al-Fatihah? Bisa mendapatkan syifa, bisa mendapatkan misalnya keberkahannya,
bisa mendapatkan kemudahan dalam aktivitas pekerjaan kita. Bagaimana caranya? Maka pahami awal ayat sampai akhir ayat Al-Fatihahnya. Tapi kalau sekedar ingin dipakai dalam sholat, sah. Atau sekedar ingin baca Al-Quran, antum tak paham pun tak ada masalah. Sholatnya sah. Karena syarat sholat itu bukan paham kandungan Al-Fatihah. Syarat sholat itu benar bacaan Al-Fatihahnya. Begitu dibacakan, benar. Tapi kalau tidak paham, antum kehilangan momentum untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerti sampai di sini? Baik, dalam upaya kita memohon itu, syarat pertamanya, kita harus paham setiap huruf, setiap kalimat, bahkan setiap harakat dari awal ayat sampai akhir ayatnya. Di pertemuan lalu, kita sudah sepakati berdasar keterangan dalam Al-Quran, surah ke-15, ayat 87, bahwa Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Dan kami telah turunkan hanya kepadamu saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kepada nabi-nabi yang lain, 7 ayat yang akan terus diulang-ulang. 7 ayat yang akan terus diulang-ulang. Satu episode kemarin kita bahas, yang dimaksud dengan 7 ayat itu adalah surah Al-Fatihah. Karena itu, kita mulai dengan bagian yang pertama, ayat yang pertama dari Bismillahirrahmanirrahim. Berikan harakat dulu supaya mudah untuk dibaca. Kita akan belajar bacaan bismillah ini dengan 3 klasifikasi. 3 pembahasan. Pembahasan pertama terkait dengan makna. Apa maknanya bismillahirrahmanirrahim? Dan saya mohon nanti bersabar belajarnya, karena saya tidak akan terjemahkan. Yang akan saya sampaikan penggalian makna dari para ulama, dari mulai makna bahasanya. Kenapa menggunakan ba di situ? Ba-nya apa? Ya, apa fungsi ba di sini? Apa maksud kalimat ismun? Apa maksud kalimat Allah? Apa maksud kalimat Ar-Rahman? Apa maksud kalimat Ar-Rahim? Sampai semuanya kita paham, baru kita akan mengerti bagian kedua tentang hikmah penggunaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Jadi kalau sudah paham artinya, bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan kita? Kalau sudah mengerti ini, baru kita masuk kepada aspek fikihnya. Apakah ada kajian fikih di dalamnya? Kalau dipakai dalam sholat, apakah dibaca enggak kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Kalau di luar sholat, bagaimana cara baca kalimat ini? Apakah dalam sholat dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim, ataukah silent sir? Atau tidak dibaca sama sekali? Atau dibaca misalnya yang pertama, selanjutnya tidak? Kalau di luar salat bagaimana bacaannya? Apakah harus lengkap? Mau makan, minum, bismillahirrahmanirrahim. Atau boleh disingkat, bismillah misalnya. Seperti apa gambarannya? Itu aspek fikihnya. Ya, sepakat sampai di sini? Sepakat, tidak sepakat, tetap saya bahas 3 itu. Ya, saya mulai memperkenalkan dulu pembuka dari kitab ini, Tafsir Al-Quranil Azim, li al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nanti kalau terkait dengan aspek hukum, saya bawakan kitab yang lain. Saya ambil contoh misalnya kitabnya Syekh Ali As-Sabuni, ya, Syekh Ali As-Sabuni, Tafsir Ayatul Ahkam, Tafsir Rawa'i'ul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam. Terperinci semua di situ. Ayatnya apa dalilnya, apa pendapat ulamanya, setiap pendapat apa dalilnya, lalu disandingkan semua pendapat itu, dikomparasikan, bandingkan, dan terakhir apa kesimpulan dari perbandingan itu. Nanti insya Allah saya bawakan kitabnya. Yang hari ini kita akan bahas bagian yang pertama dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya pun bawakan kitab acuannya supaya tidak diduga bahwa ini hanya ilmu otak-atik saja Ustaz Adi Hidayat. Nah, nanti kitabnya saya tunjukkan. Dari kitab ini nanti kita turunkan kajian kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Syekh Ibnu Katsir rahimahullah. Iftataha biha sahabatu kitab Allah Ta'ala. Iftataha biha sahabatu kitab Allah Ta'ala. Para sahabat seluruhnya memulai bacaan kitab Allah, yakni Al-Quran, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim di mushaf. Karena itu tulisan di mushaf Bismillahirrahmanirrahim dicantumkan. Baik yang bacaan Al-Fatihahnya Bismillahnya sir, tidak dibaca sama sekali, tetap ketika Anda melihat mushaf akan ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jelas sampai sini? Baik. Wattafaqal ulama'u ala annaha ba'du ayatin min suratin Naml. Pertama, semua ulama sepakat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim tercantum sebagai bagian dari ayat di surah An-Naml, surah ke-27. Tepatnya ayat ke-30.
Ya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi khusus untuk di ayat itu, di surah itu, surah ke-27, surah An-Naml. Ingat kalau disebutkan surah Al-Quran, saya sudah pernah mengajarkan, jangan bacakan dengan terjemahannya. Karena ini termasuk bagian dari kalimat-kalimat dalam syariat yang harus dibacakan dengan Arabnya. Ya seperti adzan, seperti nama surah dalam Al-Quran, kalau ingin berbincang dengan kawan, jangan disebutkan terjemahannya. Pertama, namanya akan berubah dalam kesan. Terjemahannya mungkin benar, tapi kesan yang diterima di hati bisa berbeda. Yang ketiga, respon kita menyikapi suratnya atau nanti menyikapi syariatnya juga akan tidak sama. Minimal tidak serius dalam menunaikannya. Sedang baca surat apa, akhi? Surat semut. Ya. Kamu bro, surat mak-mak, An-Nisa. Ya. Nah, misal, kamu apa? Surat saya gajah, Al-Fil. Ya, dia sedang baca apa? Dia sedang baca surat lebah, An-Nahl. Nah, jadi kesannya agak lain. Beda dengan kita ucapkan. Baca apa dia? An-Naml. Kamu merajaah surat apa? Al-Fil. Dia surat apa? An-Nisa. Jelas ya? Sama dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan diganti-ganti. Begitu Anda terjemahkan ke dalam bahasa biasa, atau ada penerjemah, atau diganti bahasanya. Karena pernah kejadian di beberapa negara demikian. Di Turki pernah terjadi seperti itu. Di Tunisia hampir-hampir. Dan tidak ada kesan dalam jiwa. Tidak ada lekat. Dan tidak ada penguat ke dalam hati kita untuk menunaikan salat dengan baik. Respon dari azan itu. Bayangkan di Indonesia berapa bahasa muncul. Ya, pulau saja. Itu ada 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Abang, dan sebagainya. Nah, Anda bayangkan, bahasanya banyak. Ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya, bahasa Betawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa persatuan. Ya, bahasa Arab muncul. Tapi ketika Anda terjemahkan, ya, Tuhan saya besar, Tuhan saya besar. Indonesia, tapi orang lain belum tentu tahu. Betawi, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Ke Bandung, Allah nu agung, Allah nu agung. Beda, kesannya lain. Ya, jelas ya? Karena itu dalam hal konteks terkait dengan surah Al-Quran, sebutkan dengan namanya. Semua ulama sepakat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang tercantum dalam surah An-Naml, surah ke-27, ayat ke-30, adalah termasuk bagian dari surah itu dan ayat yang dimaksudkan. Nggak ada perbedaan pendapat di sini. Kemudian, ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ. Kemudian mereka berbeda pendapat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk awal dari setiap surah? Misal, setiap surah Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda buka di mushaf sebelum Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum Ali Imran ada Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum An-Nisa ada Bismillahirrahmanirrahim. Cuma satu surah yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surah ke-9 namanya surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Jadi hanya satu surah yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan, walaupun tidak ada di situ, tapi Allah kemudian menyantumkannya di An-Naml ayat ke-30. Di jumlah Bismillahirrahmanirrahim tetap 114 jumlahnya. Ya, semua 113 selain Al-Bara'ah, tapi kemudian ditetapkan di An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka jumlah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran, dalam mushaf semuanya 114. Jelas? Kenapa Ustaz tidak dibuka Al-Bara'ah At-Taubah dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat penuh dengan ungkapan kasih sayang. Janji-janji kebaikan. Ada kemuliaan, ada lemah lembut di dalamnya. Ada sifat Allah yang sangat memerhatikan. Sedangkan Al-Bara'ah At-Taubah itu surahnya diturunkan untuk membuka izin perang. Bara'atum minallah. Telah tiba kemudian izin dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika kalian banyak dizalimi, sekarang kalian sudah mulai kuat bisa membela diri. Silahkan siapkan pembelaan itu, berjihad kalian. Di jihad bukan menembak orang sembarangan, ya bunuh orang, granat orang, bom orang, bukan. Jihad itu mempertahankan harga diri, mempertahankan izzah Islam wal muslimin ketika kita memang kemudian membutuhkan pembelaan-pembelaan yang dimaksudkan. Maka dalam perang itu tidak ada kasih sayang. Saya banyak menerangkan kalimat ini, belum pernah ada di muka bumi ini, dari awal sejarah sampai dengan kekinian, orang perang pakai kasih sayang. Silahkan cek, tanyakan pada tentara-tentara manapun, pada pasukan-pasukan paling hebat dimanapun, pernahkah ada sejarah dituliskan perang menggunakan kasih sayang? Assalamualaikum, assalamualaikum dulu tuh. Izin tembak ya. Dor, sakit nggak? Kalau sakit maaf ya, ya sengaja. Ya, nggak ada begitu. Tembak ya tembak, gitu kan?
Karena itu di At-Taubah tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal surah itu termasuk bagian dari surah itu atau tidak. Jelas ya? Kemudian au min kulli suratin kutibat fi awwaliha wa annaha ba'du ayatin min kulli suratin au annaha kadzalika fil Fatihah. Atau bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Saja. Kalau tadi setiap surat ya, awal surat, awal surat, awal surat. Atau Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surah Al-Fatihah saja. Yang lainnya tidak. Maksudnya bukan bagian dari surah Ali Imran. Bukan bagian dari surah Al-Baqarah. Bukan bagian dari surah An-Nisa dan seterusnya. Tapi dia bagian khusus dari surah Al-Fatihah. Jadi yang pertama bagian dari setiap surah. Jelas? Yang kedua hanya Al-Fatihah saja. Yang ketiga, أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية على أقوال العلماء سلفا وخلفا. Yang ketiga, ataukah Al-Fatihah itu bukan bagian dari Al-Fatihah? Maaf, ataukah Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah dan bukan bagian dari semua setiap surah, tapi dia ayat khusus yang diturunkan untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Ingat, ada 3 bagian. 1, bagian dari semua surah. Yang kedua, hanya Al-Fatihah saja. Bukan bagian dari surah-surah yang lain. Bukan bagian dari Al-Baqarah, bukan bagian dari Ali Imran sampai An-Nas. Dia hanya bagian dari Al-Fatihah saja. Yang ketiga, dia bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari setiap surah, tapi dia satu ayat sendiri yang diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antara surat satu dengan surah yang lainnya. Di sini nanti ada detail pendapat dari para ulama. Apa pendapat mereka? Bagaimana kemudian dalil-dalilnya? Itu nanti kita akan rincikan di kitab terkait dengan ayat-ayat hukum, kitabnya Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Ya, di situ nanti akan memuat pendapat-pendapat para ulama dengan detail dan lengkap insyaallah. Ini pembuka dari Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, sekarang yang kita bahas karena bagian fikih bagian yang ketiga, kita masuk pada bagian yang pertama tentang makna Bismillahirrahmanirrahim dulu, terlepas dari perbedaan pendapat dari para ulama tentang kedudukan dan bacaan-bacaannya. Namun mereka sepakat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat pembuka dalam mushaf dan termasuk tertuliskan dalam surah Al-Fatihah. Sepanjang ada dalam kalimat surah Al-Fatihah, maka kita bahas setiap hurufnya dari awal sampai akhirnya, termasuk yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Paham sampai di sini? Baik, maka bagian yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan lambatkan, di sini kita akan masuk bagian inti-inti bahasan kita. Saya coba turunkan dulu setiap kalimat-kalimat atau hurufnya, sehingga kita akan paham dari setiap satu ayat itu ada berapa persoalan dan bagian yang akan kita bahas. Satu huruf ba. Kedua, kata ismun dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian keduanya. Ada kata ismun begini. Ketiga, lafaz Allah Jalalah. Keempat, kalimat Ar-Rahman. Dan kelima, kalimat Ar-Rahim. Jadi ada berapa bagian? 5. Satu huruf ba. Yang kedua kata ismun, bismi, ya. Yang ketiga kalimat Jalalah, lafaz Jalalah Allah. Yang keempat Ar-Rahman. Dan yang kelima Ar-Rahim. Kita masuk bagian yang pertama, mengenal makna huruf ba dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sekedar disebutkan cukup diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, ataukah ada makna lain yang sangat luas dan dalam di balik huruf ini? Patokan kita kitabnya. Jadi saya setiap akan menerangkan kaidah, saya bawa kitab. Supaya Anda paham bahwa apa yang akan kita bahas punya argumentasi dan pertanggungjawaban yang jelas secara ilmiah. Ini kitabnya. Ya. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Ya, nanti sampulnya beda-beda nanti ya. Ada yang warna hijau, ada yang coklat, ada. Ini asalnya sampulnya warna coklat. Saya bawa ke Indonesia, saya simpan. Ternyata ada rayap. Ya, Masya Allah, rayap pun senang ke kitab. Anda bayangkan. Masa antum yang bukan rayap nggak senang kitab? Jadi Masya Allah saya lihat, wah kena rayap senang kitab. Dia makan tuh kitabnya dengan kertas-kertasnya. Ya,
Masa antum kemudian yang diberikan risalah untuk menyembah Allah dalam keadaan yang sempurna tidak senang dengan isi kitab? Ya, Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Di kitab ini keistimewaannya akan diterangkan semua makna huruf dari alif sampai ya. Apa makna alif? Ada berapa makna? Apa makna ba? Ada berapa jenis ba? Dalam Al-Quran, dalam hadis yang digunakan orang Arab. Ada berapa jenis semuanya? Dan nanti ketika menemukan itu, Anda akan paham ketika menerjemahkan Al-Quran. Begitu baca Quran, oh ba ini maksudnya ini. Oh ba yang ini maksudnya ini. Sekarang pertanyaannya, ada berapa jenis ba di dalam kalimat bahasa Arab? Dan dari sekian jenis itu, ini kalimat ba di Bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam kategori yang mana? Misal, kalau ada 14, kalau ada 13, kalau ada 10 jenis huruf ba, yang satu ini di antara 10 masuk ke dalam hukum yang mana? Demikian kemudian kita akan memahami dan menerapkannya dalam kajian Al-Fatihah itu. Sekarang, kapan kita akan bacakan kitab ini? Setelah menunaikan salat Isya berjamaah, insyaAllah. Kita lanjutkan insyaAllah pelajaran kita dalam kajian surah Al-Fatihah pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada klasifikasi bagian pertama dari 5 pembahasan di ayat ini, yaitu pembahasan tentang makna huruf ba, khususnya ba yang melekat pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja fungsi ba itu, khususnya dalam penggunaan huruf ini di bahasa Arab. Saya ingin bedakan, kita sedang tidak bicara ba dalam bahasa Latin. B dengan A dibaca ba, B dengan I dibaca bi, B dengan U dibaca bu, ya. B dengan O dibaca bo, ba, bi, bu, bo, ya. Kemudian itu tidak kita uraikan. Yang kita uraikan adalah huruf ba dalam penggunaan dan pengucapannya di lisan orang-orang Arab. Seperti apa makna yang dimaksudkan? Karena itu kita akan kembali kepada karya ulama-ulama kita yang menyampaikan tentang makna-makna huruf dan kalimat dalam bahasa Arab. Saya kembali ingatkan, kita akan gunakan kitab yang sangat populer. Jadi kajian para tulabul ilmi, penuntut ilmu dari masa dulu hingga masa kini, yaitu kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ini ulama besar, banyak kitabnya. Dan kitabnya juga banyak diburu. Dan Masya Allah, kitab-kitabnya juga sangat bervariasi di bidang-bidang yang berbeda-beda, tidak hanya di satu ragam ilmu saja. Ini kita akan masuk langsung pada pembahasan huruf ba. Ya, kalau saya bahas dari huruf alif, itu menghabiskan 167 halaman tersendiri. Baru huruf alif 167 halaman. Ya. Nah, sekarang kita masuk huruf ba. Ya, jadi langsung ke huruf ba supaya kita bisa mendapatkan banyak faidah atau manfaat di pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau bacakan? Silahkan. Ini masih asli insyaAllah. Enggak saya apa-apakan, masih bahasa Arab. Ya. Ya. Dan tanpa harokat. Ya, tanpa harokat. Jadi asli ini insyaAllah. Ya. Harful ba. Huruf ba. Ya, harful ba. Huruf ba. Saya terangkan sebentar. Tulisannya, teman-teman sekalian. Ini seperti ini, ba. Tapi kalau kita ingin munculkan aslinya, begini kemudian diucapkannya. Al-ba, huruf ba. Dah hamzahnya. Ya, harful ba, huruf ba. Ingat, dibaca dengan ditulis, itu beda. Dituliskan begini, satu saja. Seperti ini. Tapi dibacanya begini. Ba. Tulisannya begini. Kenapa penting saya terangkan ini? Kita akan kembali kepada faidah membaca ayat Al-Quran. Setiap huruf dalam ayat Al-Quran itu tidak diberikan pahala berdasarkan tulisannya. Ingat, tapi bacaannya. Bukan tulisan, tapi bacaan. Kembali ke hadis Nabi, di hadis riwayat At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Ya, nomor hadis 2910. Man qara'a harsan min kitabillah. Siapa yang bisa membaca, siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitab Allah, bukan menulis, membacakannya, ya, falahu 10 hasanat, maka setiap huruf yang dibacakan itu dia mendapatkan 10 nilainya, 10 kebaikan.
Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim kata Nabi satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau Anda lihat tulisan, Anda akan menyimpulkan bahwa alif lam mim itu adalah 3 huruf. Kalau lihat tulisan, simbol. Alif, lam, kemudian mim. Hitung. 1, 2, 3. Berapa huruf? 3 huruf. Kemudian Anda akan kalikan setiap hurufnya berapa? 10. 3 kali 10 berapa? 30. Orang akan hitung ini 1, 2, 3 kali 10. Ingat Al-Quran beda. Kalau amalan lain, salat dan lainnya misalnya umumnya standar selesai dikerjakan dapat 10. Salat misalnya, dikerjakan selesai dapat 10. Paling minimal kalau sendirian. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan 1 kali kebaikan, setiap 1 itu nilainya 10. Hasanah, 1 kebaikan yang punya pahala disebut hasanah. Salat disebut hasanah dalam Al-Quran. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan salat itu. Ya dari mulai siang sampai malam sampai ke subuh. Tunaikan semuanya. 5 waktu itu. Awas hati-hati. Sungguh salat-salat itu disebut dengan hasanat. Setiap Anda kerjakan salat punya hasanah itu. Selain punya pahala dia bisa menggugurkan dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar. Salat disebut dengan hasanah. Setiap satu hasanah 10. Karena itu kalau Anda salat sendirian. Selesai salat dapat 10 pahalanya. Jangan dihitung 1, 2, 3, 4 sampai 10. Jarak satu ke 2 bisa 500 tahun. Kalau Anda berjamaah dapat 27. Kalau Anda ke masjid baru datang belum sholat dapat 25. Baru datang, baru di hadis Muslim, baru datang ke masjid dengan niat sholat, baru datang 25. Jarak satu keduanya 500 tahun. 2 ketiga 500 tahun. 3 keempat 500 tahun. Sampai 25. Baru datang. Kalau gitu saya datang aja Ustaz, besok balik lagi. Sholat sendirian di rumah dapat 10, saya baru datang ke masjid 25. Dengan niat sholat, kalau datang niat balik lagi, nggak dapat apa-apa. Tapi Al-Quran beda. Tidak dihitung selesai baca dapat 10, tidak. Setiap hurufnya Anda bayangkan. Setiap huruf. Jangan diartikan Anda baca, Bismillahirrahmanirrahim. 10, tidak. Hitung berapa jumlah hurufnya. Tapi kebanyakan orang menghitung itu bukan dari bacaannya. Kan Nabi katakan, walam akul. Saya nggak katakan kata-katanya, bukan tulisannya. Kalau tulisannya begini, 1, 2, 3. Tapi kalau bacaannya, kata-katanya, maka ngukurnya menggunakan ilmu arud. Dalam ilmu arud, setiap yang ditulis, jangan dilihat tulisannya, tapi lihat bacaannya. Di ilmu arud ada 16 rumus disebut dengan bahar. Jadi kalau Anda tuliskan alif, lam, mim, tulisannya seperti ini. Alifun. Oh. Ada berapa huruf lagi? 3. Dari 1 ini aja ada 3 kali 10. Masya Allah. Ini huruf apa? Belum selesai. Hamzah. Dari sini saja. Hamzah. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 huruf. Dari sini saja. Ha. Haun. 3 huruf. Ha. 1, 2, 3. Belum selesai. Ternyata rumus ini nanti disebutkan dalam Al-Quran. Surah kedua ayat 261. Orang yang selalu hitung-hitungan dalam beramal akan diberikan sesuai dengan hitungannya. Tapi setiap orang yang mengerjakan karena Allah tanpa pernah berhitung, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah akan berikan tanpa batas dengan kadar kekuatan pengetahuan Allah terhadap kadar keikhlasan orang yang beramal itu. Jadi kalau mengerjakan apapun termasuk infak, jangan pernah kita berhitung. Disebutkan di ayat sekali infak 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ingat, sekarang sering dipotong sampai sini ayatnya. Setiap orang infak, setiap satu yang dia keluarkan sama dengan satu menanam biji satu. Ya, menanam satu benih. Satu tumbuh jadi 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji baru. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Orang sering menghitung, masukkan 100.000 kali 700. Itulah nilainya di sisi Allah. Ayatnya belum selesai. Teruskan ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan berikan kadar berkali lipat tanpa hitungan kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Orang yang tidak pernah berhitung dalam amalannya.
Kalau Anda masukkan 100.000, tapi Anda hitung 100.000, nolnya 5. Lumayan, di sisi Allah 700 kali lipat. Dihitung Anda, 70 juta. Masya Allah. Bikin status, Alhamdulillah hari ini sudah punya tabungan akhirat 70 juta. Apa ada satu orang yang masukkan cuma 500 rupiah. Dan dia nggak pernah berhitung. Saking ikhlasnya dia jaga itu supaya nggak bunyi gitu kan. Masukkan. Dan kotaknya itu bukan kayu, tembaga. Ya. Saking ikhlasnya dia jaga supaya nggak bunyi itu. Masuk. Dan lillah dilakukan karena Allah. Masya Allah. Boleh jadi dia dapat 1 juta kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini saya ingin katakan kalau baca ba ini jangan dikira sekali ba dibaca dapatnya cuma 10, belum tentu. Walaupun secara hitungan ini akan ditemukan misalnya 19 huruf secara hitungan, tapi ingat pahalanya akan dituliskan dengan bacaan bukan dengan hitungannya. Paham di sini? Nah, sekarang harful ba. Nah, karena itu saya tuliskan bentuk keasalnya ba. Walaupun ditulis dengan satu bilangan saja, satu unsur bi, ya, tapi kembali ke asalnya huruf ini dibaca dengan ba. Ada berapa maknanya? Al-ba'ul mufradah. Ba yang berdiri sendiri itu, maksudnya kalau kita melihat huruf ba secara sendirinya, tidak digabungkan dengan huruf-huruf lain, ya ba sendiri itu harfu jarnin li arba'ata asyara ma'nan. Huruf ba ini dia punya 14 makna. Huruf ba saja. Sebelum digabung dengan huruf-huruf lain, ba saja itu punya 14 makna. Jadi kalau saya pisahkan tadi, begini teman-teman, kan kita pisah bagi 5 bagian kan? Ya, di sini ada 5 kalimat. Huruf ba, ismun, Allah, ar-Rahman, ar-Rahim. Kita pisahkan dulu pada unsur-unsurnya untuk mendapatkan keindahan maknanya dan kedalaman pengertiannya. Ba turunkan, ba ini saja, satu huruf ini, kata Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Mughdil Labib, berdasarkan penelusuran beliau pada lisan orang-orang Arab. Kapan ba digunakan? Dalam tulisan mereka, dalam bacaan mereka. Ditemukan huruf ba ini punya 14 makna, 14 fungsi. Ada 14. Awas hati-hati. Dan setiap 14 ini bisa beda-beda maknanya. Jadi kalau Anda baca dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini sama enggak dengan ba di Al-Maidah ayat 6? Wamsahu biru'usikum. Sama enggak dengan kalimat alaihissallahu biahkamil hakimin? Ba-nya sama enggak? Sama-sama ba, sama-sama harakatnya kasrah. Ba, bi. Berapa banyak bi dalam Al-Quran? Apakah semuanya punya makna yang sama? Belum tentu. Itulah indahnya bahasa Al-Quran. Kalau dikembalikan kepada maknanya dan dahsyatnya Allahu Akbar, semua diksinya akan sangat tepat dengan konteksnya. Semua pilihan hurufnya akan sesuai dengan maknanya. Sekarang kita akan lihat apa saja yang ke-14 itu. Ya, satu fungsi bisa 1 jam. Sudah. Sampai jam berapa kita malam ini? Silahkan insya Allah ya. Anda sampai jam 11, ya saya jam 9 lah pulang ya. Saya mau ke Padang nanti insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awwaliha, yang pertama dari 14 itu. Ya, yang pertama awwaliha. Ustaz, kenapa dibaca awwaliha bukan awwaluha? Karena ataf kepada kalimat sebelumnya. Li arba'ata asyara. Ya, harusnya arba'ati ini. Arba'ati asyara. Ya, arba'ah karena ada huruf lam dibaca awwaliha bukan awwaluha. Pertama al-ilsaq. Al-ilsaq. Qila wa huwa ma'nan. Dan inilah yang dimaksud makna utama dari huruf ba itu. Pertama al-ilsaq. Ingat ilsaq bukan besok. Besok. Ilsaq. Al-ilsaq. Insyaallah. Ilsaq. Ilsaq. Qila wa huwa ma'nan. Dan banyak yang menyebutkan bahwa fungsi pertama inilah fungsi asal ya. Yang paling dasar, yang paling pokok. Di antara 14 fungsi ini dasar yang paling utama. Jadi kalau ada huruf ba, rata-rata tidak akan jauh dari fungsi yang pertama ini. Yang lainnya nanti akan mengikuti. Kita akan lihat nanti ya. Ada musahabah, ada tab'id bin duni tahdid, tab'id ma'at tahdid, ada istighraq, ada taukid, ada ghayah, ada macam-macam. Tapi dasar utamanya adalah ilsaq. Ya. Apa itu ilsaq? Dari kata alsaqa yulsiqu ilsaqan.
Terambil lagi dari akar kata yang paling dasarnya. Lasaka. Lasaka. Lam, sad, qaf. Ini akar kata yang paling asal. Sebelum mendapatkan penambahan hamzah jadi al-saqa. Ya, lasaka. Sesuatu yang lekat menempel, sulit terpisahkan. Lekat, nempel, sulit terpisahkan. Karena itu orang Arab menyebut lem dengan lisaq. Ya akhi, indaka lisaq? Ya akhi, kamu punya lem enggak? Ya, indaka lisaq? Oh iya, besok. Bukan. Ya, lisaq. Ya, kamu punya lem enggak? Indaka lisaq? Apakah engkau punya lem? Kenapa lem disebut dengan lisaq? Karena lem punya fungsi menempelkan sesuatu sehingga sulit untuk dipisahkan. Ya, nah, saya bacakan dulu sebentar. Bismillah. Wa huwa ma'nan la yuthariquha falihadza iqtasara alaihi Sibawayh. Sibawayh itu orang paling hebat, master di ilmu nahwu, ya, master di ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab itu punya 4 turunan ilmu yang penting. 1 nahwu. Ingat, yang kedua saraf. Yang ketiga nanti saraf ada 12 lagi. Ketiga nanti balaghah. Balaghah punya 3 cabang ilmu lagi. Ma'ani, bayan, badi'. Yang keempat arud. Arud punya 16 cabang ilmu lagi disebut dengan bahr nanti namanya. Ya, di nahwu nanti ada banyak turunan kitab. Dasarnya nanti ada jurumiyah misalnya. Ya, karangan As-Sunhaji. Ya, al-kalamu wal lafdhul mufidu. Ya, al-kalamu wal lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Wa amma al-ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi naqsi wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Itu jurumiyah. Dasar nanti sampai masuk ke Imriti, sampai masuk ke Alfiyah. Kalamuna laqtun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al musadin lis bi tamyizun hasal bi tafa'ati atat wa ya'if anli wa nunik balanna fi'lun jalli. Nah, itu nahwu di situ. Dalam penemu ilmu nahwu yang paling dahsyat, ya, itu asalnya kembali nanti kepada Al-Qur'an dasar-dasarnya. Dikeluarkan nanti yang paling faqih di zaman Nabi, di antaranya dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Nanti diinisiasikan kepada Abil Aswad Ad-Du'ali, diteruskan kepada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, nanti kemudian dikembangkan sampai munculnya masa Sibawayh. Sibawayh itu pakar ilmu nahwu yang namanya melampaui batas sejarah kehidupannya. Usianya sangat muda, bahkan wafat dalam usia yang sangat belia, sekitar 37 tahun. Itu pakar bahasa Arab. Dan asalnya menjadi pakar karena ketidakmampuannya mengucapkan bahasa Arab dengan benar. Ini bukan orang Arab. Kan orang Arab, orang Parsi. Ya, kalau kita sekitaran sekarang Iran, Irak, dia datang kemudian ke Arab, ikut halakah. Begitu baca kalimat, salah harakat. Begitu salah itu, salah. Oleh gurunya dikatakan, sebelum ikut majlis, belajar dulu bahasa Arab dengan benar. Supaya bisa baca dengan benar. Langsung dipatahkan penanya oleh beliau. Ya, bukan sekedar patah, sengaja patah. Dasar guru. Ya, bukan. Bukan amarah begitu. Bukan. Tapi beliau berazam di hadapan gurunya, saya tidak akan datang lagi ke tempat ini, saya patahkan dulu pena saya, sebelum saya mampu menguasai bahasa Arab dengan baik. Itu caranya. Keluar beliau belajar bahasa sampai jadi pakar di bidang bahasa, mengalahkan guru yang tadi kemudian mendebat beliau itu. Atau membetulkannya. Jadi kalau ada kalimat-kalimat guru demikian, ditafsirkanlah ke arah yang positif. Dapat keberkahannya. Syekh Nawawi Al-Bantani itu di antara doanya sebelum datang ke majlis ilmu sering sedekah. Sedekah. Ngasih orang-orang sekitaran dan diniatkan sedekahnya itu, niatnya itu indah sekali. Apa niatnya? Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini, ya Allah, saya ditutup dari mengenal aib-aib guru saya. Saya nggak pengen tahu aibnya, ya Allah. Ya sedekah sebelum datang. Supaya tidak disibukkan untuk mencari kesalahannya. Supaya tidak disibukkan untuk menafsirkan segala kekurangannya. Pokoknya udah, saya nggak mau tahu, pengen kebaikannya aja. Karena itu tidak pernah beliau belajar kepada setiap guru kecuali mendapatkan manfaat ilmunya. Dan tidak pernah kenal kekurangannya. Sehingga pikiran semuanya terbatas pada kemuliaannya. Jadi kadang-kadang ini yang hilang di siswa-siswa sekarang. Sebelum masuk majlis sudah salah tuh. Majlis siapa? Ustaz Adi? Bid'ah. Itu bisa mana? Bagaimana dapat ilmunya? Ya. Karena itu saya katakan pada siapapun mesti baik. Ya, berprasangka baik. Kalau ada baik diambil, tak sepakat jangan dicela. Ya, itu siapapun gurunya. Anda tidak harus berguru kepada saya. Banyak ustaz-ustaz lain yang baik-baik. Ambil ilmunya. Barangkali ada kelebihan yang bisa menenteramkan dan meneduhkan jiwa Anda. Ambil ilmunya dan di situ kemudian beradab dengan mulia. Paham ya? Ya, saya tidak mengajarkan Anda untuk mencela orang lain, ya. Baik, kita kembalikan. Tadi seperti itulah Sibawayh. Al-Imam An-Nawawi, demikian akhlak para ulama kita. Maka saya kembalikan ke sini, Sibawayh juga berpandangan, setiap pandangan Sibawayh akan diamini oleh semua pakar bahasa setelahnya. Jarang ada yang mendebat. Ya, baik, saya kembalikan. Thumma al-ilsaq haqiqiyun. Ya.
Kemudian yang dimaksud dengan ilsak itu lengket, nempel. Bisa berarti sifatnya nyata, langsung. Hakiki itu langsung. Contoh, amsaktu bi Zaidin idza qabadta ala syai'in min jismi. Amsaktu bi Zaid. Amsaktu, saya pegang Zaid pakai bi Zaid. Saya bisa katakan gini, amsaktu Zaidan. Nama siapa? Ya? Adi, jangan ini. Saya pegang Adi, jadi saya begini nanti. Nama siapa? Abdul. Ya, coba berdiri. Masya Allah. Jazakallah khair. Ya, baik. Lihat sini. Amsaka yumsiku. Pegang dengan erat. Begini. Ya. Gak usah ikut saya, di situ aja. Nah, ini pegang. Ya. Pegang dengan erat. Kalau saya bilang, amsaktu Abdullah. Ya, saya sedang megang Abdul. Artinya apa? Pegang biasa aja. Erat mungkin lepas. Tapi kalau saya katakan, amsaktu bi Abdul. Saya pegang sampai nempel dengan saya. Jangan pergi kemana-mana. Nempel. Ya. Di begitu saya tempelkan begini, nempel sampai nempel. Jangan lepas. Coba jalan. Nah. Ima saya tarik atau saya ikut dia begini. Itu nempel. Itu namanya menggunakan ba. Itu ilsak namanya. Nempel. Idul. Ya, silakan duduk ya. Jazakallah khair. Semoga Allah berikan pahala pada antum. Nah, al-saqtu mindila, ya, al-saqtul mindil, misal, alal kitab. Saya tempelkan ini, ya, tisu ke kitab, ke buku, nempel begini. Di kemana aja bukunya pergi, ini mindil, ya. Sapu tangannya atau tisunya akan ikut. Ini ba namanya lisak. Jadi begitu menggunakan kata ba, al-saqtu misalnya al-mindila bi kitabin. Saya tempelkan tisu ini ke kitab. Ketika menggunakan ba, itu tandanya itu tisu ditempelkan dengan erat sampai kapanpun sulit untuk dilepaskan. Jelas ya? Itu lisak hakiki. Ada yang maknawi. Maknawi itu tidak nampak dalam pandangan kita. Nggak langsung kepegang, tapi begitu erat dengan kita. Kita megang nggak bisa. Lihat pun nggak tampak. Ini bagian kedua nih. Tadi satu hakiki, bendanya ada, kelihatan langsung ada. Contoh, amsaktu bi Abdullah. Saya pegang tangannya Abdul dengan kuat. Abdulnya kelihatan. Kelihatan, samping saya ikutin. Hakiki, yakin, ada benda materinya depan kita. Kedua maknawi, nggak nampak. Wujudnya nggak kelihatan. Dipegang nggak bisa, dilihat nggak nampak. Cuman kita yakin ada itu. Dan nempel dengan kita. Misal, antum punya perasaan. Punya perasaan nggak? Baik, coba tunjukkan pada saya, bisa kelihatan. Nggak ada, tapi kita yakin punya itu. Kita punya kebahagiaan, punya kesedihan. Ya, ada orang kemudian datang mengajak debat Abu Hanifah. Dia orang paling hebat di masanya, liberal dia, datang di masanya Imam Abu Hanifah. Tuhan tuh nggak ada katanya, karena nggak kelihatan. Masya Allah, hampir kalah semua orang pada saat itu. Datang anak kecil namanya Abu Hanifah Nu'man, lewat dia. Kenapa Tuhan nggak ada? Maaf om, bahasa kita ya, sini. Maaf om, sini katanya kan. Oh, kamu mau nantang saya? Bukan, ya. Saya cuma pengen tahu aja kenapa plak ditampar. Kaget dia. Kamu nampar saya? Emang kenapa? Sakit. Tunjukkan pada saya mana sakitnya. Ini, itu bukan, itu pipi. Saya pengen lihat sakitnya bukan pipinya. Saya nggak bisa tampakkan demikianlah Tuhan, Allah. Bukan berarti yang tak kelihatan itu tidak ada. Karena Anda pun merasakan sakitnya di situ, tapi sakit tak nampak, tapi Anda bisa merasakannya. Kalah sama anak kecil, malu keluar dari situ, tobat. Liberal dulu, kalah sama anak kecil, tobat. Liberal sekarang sudah nggak punya dalil, nggak mau tobat. Itu yang kita doakan. Kalau yang begitu kita doakan dia, kita doakan. Banyak, Abu Jahal nggak mau tobat, maka sekarang nggak mau tobat. Ya, dah, ya. Belakang bawa ibu-ibu, siapa sih? Gak apa-apa Bu ya, gak apa-apa, bismillah. Walaupun tidak nampak, yang penting hati kita terhubung lah ya. Nih, catat, Dun. Jadi yang pertama hakiki, kedua kalau tak nampak tapi dapat disebut dengan ma'nawi. Nah disinilah saya ingin terapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya disambungkan dengan Allah. Bismillah. Ba-nya
dihubungkan dengan Allah. Bagaimana kita menerapkan hukum yang pertama ini? Jika dihukumi dengan kalimat ilsaq sebagai dasar pokok makna dari huruf ba itu. Maka perhatikan baik-baik. Walaupun Allah tak nampak dalam pandangan kita saat ini. Walaupun kita tidak bisa melihatnya saat ini. Tapi yakinlah Allah itu ada dekat kita. Bahkan mengawasi lebih lekat dibandingkan dengan lem yang kita tempelkan di jari kita. Maka muncullah kemudian firman Allah. Misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangku, ingin mencari-cari aku, katakan kepadanya aku begitu dekat. Dekat, qarib, dekat sekali. Bahkan ditajamkan di Quran surah ke-50 ayat ke-16. Awas hati-hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah ciptakan manusia, bahkan kami tahu apa yang dibisikkan jiwanya kepadanya. Ini bukan cuma diciptakan, maaf ya, Allah sampai tahu apa yang belum Anda ungkapkan. Jadi baru jiwa Anda bisikan sudah ketahuan. Ya. Coba lihat tuh Ustaz, coba lihat tuh. PC-nya pasti ada yang salah tuh. Di hati Anda bicara. Coba lihat itu, coba lihat. Belum diungkapkan. Katakan kepadanya, jangan dipendam, nanti aku keduluan. Di hati baru muncul, belum disampaikan, itu Allah tahu. Yang positif atau negatif. Kalau positif belum diungkapkan, dituliskan pahalanya. Tapi kalau negatif belum diungkapkan, belum keluar dosanya. Diucapkan, baru keluar. Yang positif baru dihadirkan dalam hati kita, dituliskan pahalanya. Dikeluarkan, tambahkan 2 kali lipat. Indahnya Allah. Tapi yang mau saya sampaikan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sampaikan pesan pada seluruh hamba-hambaku, aku lebih dekat dibandingkan urat leher yang melekat pada dirinya. Saya mau tanya pada Anda, apakah urat leher Anda ini, maaf, dilem di leher Anda? Bukan masalah lemnya, sudah nempel terus kemanapun Anda pergi. Ada orang yang kalau mau pergi ke kantor dulu, lepas dulu urat lehernya. Ntar ya, abang mau kantor dulu, simpan sini nggak bisa. Ya, semua nempel, dia kemanapun pergi, ikut. Dia tidur, ikut. Dia kantor, ikut. Dia makan, ikut. Nempel terus. Kata Allah, saya lebih dekat, lebih lekat dibandingkan urat leher yang nempel di leher kamu itu. Ini fungsi lisak yang pertama, ilsak. Jadi ba ini kenapa disebut dengan ba ilsak? Bagaimana diterapkan pada kalimat bismillah? Ketika Anda mengucapkan kalimat ini, bismillahirrahmanirrahim, maka bukan sekedar ucapkan ba, tapi rasakan Allah sedang berada di dekat kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Kalau mengucapkan kalimat bismillahnya begini, maka Anda akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Anda akan dijaga karena Anda merasa dekat dengan Allah. Orang yang pegang minuman dan mengucapkan bismillah, dia merasa Allah lebih dekat dengan dirinya. Nempel padanya, mengawasi dia. Maka mustahil dia akan menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu, diawasi oleh Allah. Kalau dia mengerti dia bekerja, dan saat kerja itu dia dikawal oleh Allah langsung. Dilihat, diawasi, bahkan dekat pada dirinya. Dan dia merasa dekat dengan Allah. Diawasi Allah. Dia tidak akan memilih pekerjaan yang tidak Allah sukai. Tidak akan korupsi. Tidak akan mencuri. Nggak akan nyogok. Apa nggak malu saat nyogok dilihat Allah? Anda nyogok dilihat manusia saja malu. Nyogok kelihatan manusia malu. Nyogok direkam malu. Apa Anda pikir Allah nggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak semua sekecil-kecilnya. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun, pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam, maksiat di dalamnya, nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Nampak semuanya. Makanya sebelum wafat diedit dulu tuh gambarnya. Edit adegannya, tobat, lihat-lihat mana. Ingat sama bapak, sama ibu, sama adik, sama kakak, sama istri, sama tetangga. Urutkan dari yang paling dekat sampai yang paling. Edit dari sekarang. Kalau ada suara yang kurang jelas, dubbing. Tempel dengan yang bagus, ganti suaranya. Oh, saya pernah mencela, dubbing, ganti dengan yang baik. Oh, pernah gibah, ganti dengan yang baik. Dari sekarang, saat film itu diputar di hari kiamat, film yang nyata, real, dokumentasi kehidupan kita saat di dunia, maka bangga Anda menghadapinya. Masya Allah. Waduh, adegan ini nih, saya mau ke alisan,
Dulu nggak ada sendal, saya ngambil sendal si fulan. Wah, diputar nggak? Diputar nggak? Tiba-tiba Anda pernah bertobat. Mendatangi orangnya, pernah minta maaf, ganti sendalnya. Ternyata nggak ada adegan itu. Masya Alhamdulillah. Yang kelihatan cuma sholatnya. Masya Allah. Cuman ta'limnya, doanya, khusyuknya, permohonannya, kenikmatannya, itu yang diputar. Sekarang cuman Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar, semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim sab pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat sab pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini, hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana? Itu diputar. Dan yang paling celaka, Anda wafat dalam keadaan itu. Itu yang paling bahaya. Anda tega bermaksiat kepada pasangan Anda. Istri pergi minta izin ke tempat yang bukan semestinya. Suami bilang ke kantor, mampirnya ke tempat lain. Wafat di situ dan di akhirat diputar, nggak sempat tobat lagi. Makanya pikir dulu kalau mau kerjakan apa-apa, inilah rahasianya. Kenapa Nabi katakan setiap perbuatan baik, ucapkan bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan kalimat bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Apa yang dimaksud terputus? Terputus dari pengawasan dari Allah, terputus nilai pahalanya dan terputus dari keberkahannya. Makanya kalau mau kerjakan sesuatu coba bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat ini otomatis tidak akan pernah diucapkan dalam konteks maksiat, berat lisannya. Gak ada orang maksiat pakai bismillah. Waduh, sendal hilang, pakai itu tuh yang bagus tuh. Takut dosa, pakai bismillah aja. Bisa. Ya. Jelas ya? Nah, jadi ini kalimat pertama. Jadi biasakan setiap mengerjakan sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'nya ilsaq. Sesuatu yang menghadirkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya usahakan setiap mengerjakan berbagai hal kita merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hidup kita begini dan merasa Allah dekat dengan kita, maka sudah dijawablah langsung oleh Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika dia punya kebutuhan, seketika aku akan berikan. Itu rahasianya. Makanya ada orang-orang yang saking dekatnya dengan Allah, belum minta sudah dijawab. Belum minta. Belum memohon sudah dikabulkan. Kan saya sering sampaikan, Maryam ada. Ya, Maryam itu kan bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa. Kenapa diberi contoh dalam Al-Quran manusia biasa? Supaya kita bisa mengikutinya. Supaya Anda tidak katakan dia kan nabi ya Allah, dia kan rasul. Oh saya manusia biasa, aku mah apa tuh? Kata Allah kamu manusia, Maryam manusia, Imran manusia, dia bukan nabi, bukan rasul. Kamu bukan nabi, kamu bukan rasul. Kenapa dia bisa, kamu tidak? Dengan cara apa lagi bisa diterangkan? Maryam ada, Luqman ada, Imran ada, Hannah ada, Asiyah ada. Ada semuanya. Apa yang tidak ada? Karena itu kita turunkan ini sebagai bagian dari contoh kehidupan kita turunkan. Bangun kedekatan dengan Allah. Bangun. Bangun. Coba. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Setelah mengatakan saya dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka ketika dia punya permohonan, aku kabulkan. Nah, karena itu orang yang bismillah itu, maka akan dibuktikan kedekatannya dengan menyembah Allah, beramal saleh. Makanya langsung disusul dengan kalimat falyastajibuli. Ketika saya panggil, cepat respon. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah sebelum dipanggil, dia sudah mendekat. Karena itu orang yang paham bismillahirrahmanirrahim, diucapkan 17 kali dalam sehari. Kenapa itu diucapkan? Supaya kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Semakin latihan. Anda mengucapkan 17 kali dalam sehari, masa nggak dekat juga? Minimal paham. Orang mengucapkan sekali, belum paham, sekali lagi. Belum ngerti, sekali lagi. Anda 17 kali sehari, masa nggak paham juga? Masa nggak dekat juga? Saya melakukan pendekatan misalnya ke Abdul. Sekali datang, nggak ketemu, wajar. 2 kali datang, nggak ketemu. 3 kali datang, 17 kali. 17 kali sehari datang. Masa nggak ada yang ketemu? Dapat, saya bisa dapatkan itu. Saya pengen ketemu Abdul, Masjid Al-Ihsan. Sekali datang, nggak ada. 2 kali datang, nggak ada. 17 kali sehari, tengok lagi, tengok lagi, tengok lagi, ada. Sekarang nggak dapat, besoknya dapat. Sekarang nggak dapat, besoknya dapat. Anda baca Bismillahirrahmanirrahim seumur hidup berapa kali? Masa belum dekat juga dengan Allah?
Sehari 17 kali, belum dekat. Besoknya baca lagi. Besok belum dekat, baca lagi. Bertahun-tahun baca, belum dekat juga. Anda butuh berapa waktu lama lagi? Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang baca ini belum dekat dengan Allah? Karena dia tidak paham fungsi huruf ba di dalamnya. Itu poinnya. Makanya rasakan ketika kita mengucapkan itu, rasakan fungsi ba yang kedua. Apa fungsi ba yang kedua itu? Al-musahabah. Satu ilsaq, kedua musahabah. Yang menyertai. Yang hadir bersama kita. Kalau tadi merasa dekat, nempel. Nah, ketika Anda misalnya ingin merasakan nempel, dekat, ingin membangun kedekatan dengan Allah, maka yang pertama rasakan Allah itu berada dengan kita. Mengawasi kita maksudnya. Dekat dengan kita. Ini yang disebut sifat ihsan yang tadi saya bacakan di hadis Muslim, nomor hadis ke-8. Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau itu merasa diawasi oleh Allah walaupun tak mampu untuk melihatnya. Tapi yakinlah Allah ada di dekat Anda, mengawasi Anda. Nah, jadi kalau ingin merasakan kedekatan dengan Allah, rasakan Anda didekati oleh Allah. Rasakan diawasi oleh Allah. Rasakan Allah hadir dekat dengan Anda. Kalaupun tak mampu menatapnya, minimal Anda merasakan itu. Itulah langkah pertama. Jadi kalau ingin merasakan membangun kedekatan dengan Allah, pertama rasakan dulu kata Nabi. Rasakan Anda itu sedang diawasi oleh Allah. Ini gini ya, maaf ya. Ada siswa sedang ujian. Ya, maaf nih, pengawasnya nggak ada, tapi dia sadar ada CCTV, ada kamera. Kamera itu 17 siswa, jumlah kameranya 17. Setiap meja ada kamera di depannya langsung. Bayangkan, bukan 1, 2, 17 kamera langsung di depannya begini. Nah, pertanyaan saya, apakah anak ini, setiap siswa itu akan nekat untuk mencontek atau tidak? Hah? Mustahil. Kenapa? Karena ada yang merasa mengawasi. Dan dia tidak akan nekat. Ini kameranya ke sini, tutup dulu misalnya. Tetap akan ketahuan, dicek lagi kenapa kamera di situ kosong. Lihat kamera intinya. Oh, dia sengaja memindahkan kamera untuk mengerjakan sesuatu. Maka orang yang merasa diawasi, sekalipun tidak ada bersama dia pengawasnya, dia akan serius untuk mengerjakan tugasnya. Di kantor ada CCTV, dia serius. Di masjid ada CCTV, serius. Saya katakan sekali lagi, CCTV mana yang lebih canggih dibandingkan dengan CCTV Allah Subhanahu wa taala? Dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang pertama, jika Anda ingin merasa dekat dengan Allah, rasakan setiap kita mengerjakan sesuatu, Allah pasti mengawasi kita, Allah pasti menyertai kita. Kalau sudah begitu, maka mata tidak akan pakai untuk melihat yang maksiat, tidak akan digunakan. Begitu akan melihat, Allah menyertai saya, malu. Begitu akan bicara yang kotor, Allah mendengar saya, malu. Begitu akan ghibah, ya Allah, sedang dilihat, malu. Malu, malu, malu. Akan melangkahkan kaki dengan sombong, malu. Allah maha tinggi, masa saya sombong? Firaun aja yang kaya sombong tenggelam, saya bukan Firaun, bukan Qarun. Ya. Apapun itu akan ada solusinya. Kalau sudah begitu, maka beramal akan lebih mudah. Itulah ba. Jadi kalau Anda beramalnya cepat, dekat dengan Allah, diawasi, Anda dekat dengan pejabat, akses Anda bisa mudah. Dekat dengan orang yang punya kedudukan, Anda lebih mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Apa yang tidak sulit bagi Allah? Yang tidak mudah bagi Allah? Semua mudah. Gak ada yang sulit, mudah semuanya. Nah, maka orang yang baca benar bismillahnya, walaupun tidak menyempurnakan sampai akhirnya, ada orang yang cuma baca bismillahirrahmanirrahim, sembuh penyakit. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki, udah. Insyaallah. Sedang haus luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang haus? Ya, yang saya bukan maksudkan yang ini. Hal-hal yang kadang rumit dalam kehidupan. Ada orang hanya mengucapkan bismillah, maka turun keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini bukan sekedar diucapkan, tapi bagaimana mengucapkan kalimat ini dengan dasar kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam. Paham sampai sini? Jadi saya ingin katakan kalau Anda ucapkan bismillah, 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 tapi kedekatan dengan Allah enggak ada, bagaimana doa bisa dikabulkan? Bagaimana jawaban bisa muncul? Mustahil. Sampai 1000 kali latihan, 2000 kali, 3000 kali, tapi Anda enggak ada kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan itu ditunjukkan langsung kata Allah dengan ibadah. Dia orang yang dekat dengan Allah itu kelihatan ibadahnya. Kelihatan. Yang kedua lewat akhlak.
Ingat ya, ingat baik-baik. Pertama, nampak kalimat bismillah itu menunjukkan kedekatan seorang dengan Allah pada ibadah. Lihat salatnya, lihat sunnahnya, lihat bacaan Qur'annya, lihat tilawahnya, lihat bangun malamnya, lihat doanya. Setelah itu hasil ibadahnya nampak pada akhlak. Karena setiap ibadah itu terkorelasi dengan akhlak. Salat itu ibadah. Apa fungsi salat? Akhlak. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Anda salatnya bagus secara syariat fiqih. Rajin kuantitasnya, rajin sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan. Masya Allah bacaan bagus. Cuman sayang pendalaman tidak ada. Dampak gak muncul, akhlaknya tidak muncul. Mohon maaf, salat iya, narkoba iya. Salat iya, korupsi iya, ada yang salah. STMJ, salat terus maksiat jalan. Paham ya? Nah, ini bagian yang pertama. Jadi ukurannya kedekatan dengan Allah nampak pada ibadah, terukur lewat akhlak. Itulah ba dalam makna ilsaq wal musahabah. Paham sampai sini? Baik, kita bahas dua dulu di sini ya. Jadi kalau 14 ya nanti saya tunjukkan lewat kalimat-kalimat yang lainnya. Sekarang saya beri bocoran dulu sebentar. Jika ba dua ini benar, ilsaq dengan musahabah, maka akan muncul yang ketiga, yaitu istighraq, atau yang keempat at-tab'id min duni tahdid, atau yang ketiga at-tab'id ma'at tahdid. Istighraq pernah kita bahas di awal pertemuan yang kemarin. Semua hal yang terkait dengan keseluruhan tanpa batas, komprehensif, holistik semua. Maka kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang Anda butuhkan dalam kehidupan Allah akan cukupkan. Allah akan limpahkan. Karena itu nanti rahasianya kenapa datang Ar-Rahman dan Rahim setelahnya. Rahman, pemberian dalam urusan dunia. Maka semua kebutuhan dunia Anda, kalau Anda dekat dengan Allah, istighraq semua diberikan. Sakit Allah sembuhkan. Orang datang ke rumah sakit, Anda cukup kemudian, Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Beri kesembuhan. Kadang dokternya datang sendiri. Kadang obatnya dikirimkan ke tempat Anda. Andanya nggak ke rumah sakit, dokternya datang ke tempat Anda. Anda nggak ke rumah sakit, obatnya dikirimkan ke Anda. Anda bahkan nggak bilang saya sakit, beritanya nyampe, didoakan oleh orang semoga lekas sembuh. Padahal Anda aja belum berdoa. Itu anugerah kawan. Itu nikmat Abdul. Biasa. Iya. Itu anugerah. Kenapa Anda tidak berharap mendapatkan itu semua? Belum berangkat sudah ada gitu. Mau beli nasi goreng, Masya Allah. Mau berangkat, tukangnya datang sendiri. Tek, nasi goreng. Mau bayar, kawan datang. Akhi mau apa nasi goreng? Udah, antum makan aja. Urusan bayar aneh. Masya Allah. Wah, kan dibuka, mana dompetnya? Tadi sih emang iya, cuman ketinggalan dompetnya. Dan itu nyata teman-teman, ada. Nyata. Cuma kembali kepada kita, realitas itu mau kita dapatkan atau tidak. Rahman, ya Rahman. Rahman, sifat pemberi semua urusan dunia. Rahman itu mencakup muslim, non-muslim, beriman, tidak beriman. Standar yang umum, universal dapat. Standarnya apa? Pekerjaan. Misal, hukum kaya itu tidak melekat iman. Kaya itu melekat pada aktivitas, ikhtiar, pekerjaan. Jadi jangan katakan kalau ada non-muslim bekerja keras, kaya. Jangan katakan kok nggak beriman bisa kaya. Hukum mau kaya itu bekerja. Tapi kalau pengen berkah kekayaannya dan pengen cepat mendapatinya, iman. Berkah antum di situ. Makanya orang beriman dulu mau kaya gampang. Kaya gampang. Orang dulu, Abdurrahman bin Auf itu modalnya cuma pakaian. Mau kaya gampang, 3 bulan kaya. Setahun kapak terbuat dari emas. Setahun. Anda bayangkan. Bayang. Ya. Itu dahsyat luar biasa. Kecil Rahman, dapat kita Rahim. Anugerah akhirat yang terindah. Khusus bagi yang beriman saja. Anda mau dapat apa? Surga. Kalau cuma surga, semua minta surga. Mintakan surga yang paling tinggi. Mintakan surga di samping Nabi Muhammad SAW. Mintakan surga yang langsung berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mintakan surga yang bisa menatap Allah Subhanahu Wa Taala tertinggi. Lebih dekat dengan Allah, semakin dekat, Anda mendapatkan anugerah terindah. Karena itulah diakhiri dengan kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau nggak butuh semua, sebagian tabi'id. Ya Allah, saya nggak pengen jadi terlalu kaya, Allah takut sombong. Gak apa-apa, yang penting yang kamu butuhkan saya berikan. Tabi'id ma'at tahdid, terbatas pada kebutuhannya saja.
Makanya ada orang minta itu sesuai kebutuhan, dikasih oleh Allah. Nih, yang kamu butuhkan nih, kalau lebih daripada ini berbahaya. Ya Allah, aku ingin jadi direktur. Jadinya manajer. Ya Allah, mobil ya Allah, mobil ya Allah. Motor dapatnya. Motor. Aku berikan kau motor, aksesnya lebih cepat. Terbebas dari kemacetan. Jalanan indah bisa berkelok-kelok, engkau lewat. Ya. Mobil kamu dikhawatirkan ketika akan keluar, bahkan tak bisa buka pintu. Ya, harus ada ajudan, harus ada ini, ada itu. Hidup kamu jadi berat nantinya. Dapat dia mobil. Dapat dia motor. Dapat sepeda. Ya Allah, aku ingin sepeda motor ya Allah. Aku kabulkan. Motornya aku tunda. Kan bagian kedua, sepeda motor. Motornya nanti, sepeda dulu. Ini sepeda. Oke, dapat. Indah. Dunia tuh gimana ya? Saya kadang bingung orang tuh berantem masalah dunia. Padahal hukumnya kecil gitu kan. Ini tuh gak ada nilainya. Ya, jadi apa? Allah kan kasih rumus dekat dengan Allah. Jadi dia jadi kecil. Ya, ada orang sedih masalah dunia. Ada orang berantem masalah dunia. Ya Allah, kenapa gitu kan? Dua orang berebut pekerjaan sambil berkelahi. Berebut mobil sampai saling tusuk, saling meninggal dua-duanya. Mobilnya gak ada yang dapet. Saya suka ketawa gitu kan. Apa yang mau direbutin itu? Ya, rebutan sendal, rebutan kamera, rebutan ini. Ngapain? Ngapain dunia? Kita tinggalin. Kalau bukan Anda meninggalkan dunia duluan, dunia meninggalkan Anda duluan. Makanya bismillah. Pakai itu. Biar gak sembarangan. Rahman dapat, Rahim dapat. Dapat kita. Dan disitulah kita mendapatkan tanda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tanda bahasa Arabnya? Wasmun. Kalau disatukan dengan ba, hilangkan wawunya. Ganti dengan alif. Kalau pengen cepat, hilangkan alifnya. Langsung sin dengan mim. Gabungkan dengan ba. Bismi. Bismillah. Nih asalnya dari kata ismun. Ismun ini pendapat pertama dari kata wasmun. Yang berarti tanda yang melekat. Ini saya tidak bicara terjemahan ya. Kalau terjemahan ini makna umum. Ismun diartikan nama. Dalam bahasa Arab. Ismun, nama, masmuka, siapa namamu hai lelaki. Masmuki, siapa namamu hai perempuan. Mas Karyo, namanya Karyo. Plus ismun, nama. Itu kalau bahasa Arab biasa, standar nama, nama. Masmuka, siapa namamu. Paham? Tapi kalau kita kaji lebih dalam, apa asal kata ismun ini? Wa qala al-Kufiyuna, wa qala al-Basriyuna. Ahli nahu dari Kufa, ahli nahu dari Basra. Orang-orang pakar bahasa Arab mengatakan pendapat pertama, ismun berasal dari kata wasmun, yaitu sesuatu tanda yang melekat. Kenapa ismun dikatakan dengan nama? Karena nama itu menjadi tanda yang membedakan dia dengan orang lain. Ini Abdul, ini Adi. Saya panggil Adi, nengok yang ini. Abdul, nengok yang ini. Asep, nengok yang di belakang. Hussein, nengok yang di kiri. Michael, nengok di kanan. John, nengok yang di depan. Ya. Nama. Karena itu ketika diberikan nama, menjadi tanda dia untuk dibedakan dengan orang lain. Adi yang ini, Adi Hidayat yang ini. Adi, dua-duanya nengok. Bukan yang itu kok, Adi Hidayat. Yang ini berarti. Apa mas? Bukan Hidayat yang ini, Adi Hidayat Nur Salim. Yang itu. Setiap diberikan nama, tambah untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Karena itu setiap nama yang melekat, mau disingkat, mau tidak disingkat, pasti membedakan satu dengan yang lain. Nih, saya berikan gambaran. UAS, singkatan. Siapa yang terbayang? Ustaz Abdul Samad. Kita doakan, studinya lancar, wisudanya insya Allah lancar. Ya kan? Kembali ke tanah air, berdakwah dengan baik, diterima masyarakat, dan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uben, siapa yang terbayang? Ustaz Bakhtiar Nasir. Kita doakan, baik, sehat, ya, dikuatkan oleh Allah, diikhlaskan dalam berdakwah, dijaga kesehatan, dapat. Wah, ada hidayat, ya, itu yang lain. Doakan Allah ampuni dosanya, masih banyak maksiatnya, semoga Allah ampuni, itu aja, selesai. Ya, jadi setiap kita mendapatkan itu, nampak. Makanya pasti ketika nggak ada, akan dicari. Ya, ayo singkat silahkan, tapi akan spesifik menunjuk pada orangnya. Ya, UAH, Ustaz Adi Hidayat, UAS, Ustaz Abdul Samad, UBN, Ustaz Bakhtiar Nasir, ya. Ustaz Yahya Kusmayanto, Uya Kuya. Dia misal. Misal, contoh. Paham ya? Nah, jadi inilah wasmun.
Nah, bismillah kalau kita kaitkan dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu membangun kedekatan dengan ibadah tadi, dengan akhlak, maka dia akan mendapat tanda spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditandain tuh hamba tuh. Disebut-sebut namanya oleh Allah. Beda dengan yang lain. Maka turun kalimat, fadhkuruni adzkurkum. Kamu nyebut saya sebut kamu. Banyak hamba yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hamba-hamba yang sering rajin ke majelis ilmu. Itu hamba spesial. Ibadahnya di majelis ilmu supaya punya ilmu. Ilmu dipakai dalam amal. Orang seperti disebut oleh Allah. Majdama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Gak pernah orang kumpul-kumpul di satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid, datang ke majelis ilmu. Orang kumpul-kumpul di gelanggang, orang kumpul-kumpul misalnya di Medan, kumpul-kumpul di pasar, di macam-macam, dia datang ke majelis ilmu. Yatluna kitab Allah, untuk belajar Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dia kaji, dia tafsirkan, dia diskusi, dia dapatkan maknanya. Kecuali dia mendapatkan 4 hal. Allah berikan 4 kemuliaan. Ghasyiyat humur rahmah. Sepanjang dia belajar itu, rahmat Allah diliputkan di atasnya. Mau minta apa? Nazalat alaihimus sakinah. Maka akan diberikan ketenangan dalam jiwanya. Makanya orang pulang dari majelis ilmu, itu hatinya serasa lebih tenang. Kalau nggak percaya silahkan ya. Waktu berangkat dengan waktu pulang akan beda. Ada suasana hati yang lain. Kalau Anda datang ke majelis saya, tidak merubah diri Anda, pulang dari sini nggak ada getaran, nggak ada apa-apa, tinggalkan saya. Cari ustaz lain. Akan beda, Anda datang akan beda. Makanya banyak majlis diburu sebelum dibuka. Dimulai maghrib, datang subuh. Datang pagi, ada yang nginep, datang siang. Apa yang mau dicari? Snack gak ada. Dulu waktu masih sedikit, ada. Sekarang nyari sendiri. Kan, Aqua ada insya Allah. Samping ada, Ihsan Mat lengkap. Gitu kan. Ada, tapi apa yang mau didapatkan? Ada kenikmatan gitu kan, ada ketenangan yang kita raih. Nah, ada hamba-hamba spesial. Ghasyiyat umur rahmah. Nazalat alaihimus sakinah. Perhatikan kalimatnya belum selesai. Ya, hafat humul malaika. Dan orang-orang ini akan diliputi oleh malaikat. Itu jangan dikira kosong. Jangan dikira. Ini padat banyak orang, ada yang berdiri. Siapa duga dan siapa sangka di samping dia malaikat berdiri. Di samping dia malaikat duduk. Gak ada yang tahu. Bukankah malaikat diberi keistimewaan untuk menyamar? Menjadi laki-laki, bertemu dengan Nabi, datang. Ada lagi yang tak nampak di sampingnya. Dan banyak sifat malaikat itu gaib. Kenapa gaib? Karena kalau tampak, belum tentu untuk bisa tenang. Samping malaikat. Malaikat. Siapa? Malaikat maut. Saya waktunya sebentar lagi enggak. Tenang aja, saya mau ke Abdul kok. Contoh dulu. Contoh. Misal. Ya. Jadi begitu. Ya. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, itu yang keempat belum selesai. Alhamdulillah. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Dan orang yang ikut taklim itu disebut-sebut langsung oleh ditandai. Disebut-sebut di sekitar makhluk yang ada di arsy. Si fulan, lihat si fulan, ya malaika lihat si fulan, perhatikan si fulan. Ya malaika, orang-orang datang nostalgia, orang-orang datang ya malaika. Ada yang pergi ke puncak, ada yang ke Lembang, ada yang macam-macam. Ya malaika catat dia, dia spesial. Majelis ilmu, majelis ilmu, majelis ilmu, majelis ilmu. Ada yang istighfar sebelum subuh spesial, disebut langsung oleh Allah. Istighfar, istighfar. Ada yang sedekah, rahasia-rahasia spesial. Ada yang ahli Quran, lebih spesial ahli Quran. Lebih spesial. Bahkan disebut oleh Nabi langsung kalimatnya. Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Ahlul Quran, orang yang sangat dekat dengan Allah dan diberikan kekhususan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika benar menjadi ahli Quran dia. Karena ada 3 jenis ahli Quran. 1, orang zalim dengan Qurannya. Hafal Quran tapi bermaksiat dengan Qurannya. Yang kedua, muqtasid. Cukup untuk dirinya sendiri, belum bisa berbagi. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah. Ahli Quran yang mengamalkan isi Qurannya penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Itu di Quran surah ke-35 ayat ke-32. Kalau benar, langsung turun rahmat Allah disebut-sebut oleh Allah. Wasmun. Sebut namanya. Dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar bismillah dengan nama Allah. Ketika Anda menyebut Allah dengan namanya, Anda diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mau kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah, ditandai oleh Allah. Jaga dari perbuatan maksiat. Jangan dituliskan hal maksiat di komputer dia. Bisikan di hatinya. Ya,
Awas, begitu dibisikkan, diberikan petunjuk, burhan. Burhan Rabbi, laula ara burhan Rabbi. Lihat ada burhan dalam jiwanya. Jangan kerjakan ini bahaya. Bagaimana kalau kamu wafat? Pindah, tinggalkan maksiat. Masya Allah, indah. Kalau hidup begitu, demi Allah saya katakan nyaman, enak. Nah yang terakhir, ismun itu juga bisa berarti dari kata sumu. Sumuwun, sesuatu yang tinggi terangkat. Sumuwun, sesuatu yang tinggi terangkat. Sesuatu yang tinggi terangkat. Oh, ini agak dalam ya kajiannya. Kalau ngaji biasa mungkin nggak dapat gitu. Ya, mungkin dapatnya nahwunya huruf jar aja. Baun harfu jar min ilaan ala fi rubaba kaflam. Huruf jar yang menjadikan kalimat setelahnya harokatnya kasroh, jar diturunkan ke bawah. Bi jadi i, bismi harokatnya i, nggak ada bismu, nggak ada bisma, pasti i. Ya, billahi jadi i, itu hanya hukum nahwu. Tapi kalau kita ngaji tafsirnya, maka mesti dibawa buku-buku seperti ini, kitab-kitab ini supaya dapat kita lengkap. Sumuwun, sesuatu yang tinggi. Orang-orang yang ditandai oleh Allah maka akan diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Orang-orang dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, ibadah kepada Allah, akhlak yang mulia, maka ditandai oleh Allah dan diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti orang beriman, amal soleh diangkat derajat. Orang menuntut ilmu karena Allah diangkat derajat, ditandai oleh Allah. Tadi hadisnya saya bacakan. Maka turun Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan pengetahuan. Naik. Nah, ini jarang kita dapatkan teman-teman sekalian, ya, gambaran-gambaran semacam ini. Maka berlindunglah kepada Allah yang Maha Tinggi supaya kita ditandai dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu coba setiap baca bismillahirrahmanirrahim hadirkan makna ini. Hadirkan. Allah sedang mengawasi saya. Kalau salat malu kalau diawasi bacaan gak bagus. Katanya di hadapan Allah, katanya diawasi, masa bacaan jelek? Mau sampai kapan bacaan kita belepotan dalam salat? Udah bertahun-tahun, ribuan kali ruku sujud. Apa enggak ada episode salat kita yang bagus bacaannya? Bukan cuma sudes aja yang bagus. Ya, saya juga sudus akan lebih bagus. Belajar yang bagus. Ya, bukan cuma si fulan saja yang bagus, saya pun akan lebih baik lagi. Bukan cuma si fulan aja yang suaranya indah, saya pun insya Allah bisa indah. Belajar. Supaya enggak malu saat menghadap pada Allah. Anda menghadapan dengan bos di kantor, kata-kata ditata-tata. Saya kalau naik pesawat tuh kalimatnya dia eja-eja gitu kan. Pak, teh apa kopi? Maaf, saya mau istirahat saja. Tapi saya rasakan apakah di rumah tangganya seperti itu juga? Ya, coba saya tanya pramugari-pramugari saat Anda di pesawat. Anda menghadapi orang-orang yang bukan mahram Anda. Itu orang asing. Apa hanya karena bayar kemudian Anda perlakukan istimewa dengan mengatakan kalimat lembut? Pak, teh ataukah kopi? Ya, chicken or fish? Masalah ayam ataukah ikan? Saya pengen tahu kalau di rumah begitu enggak gitu sama suaminya. Pak, teh apa kopi? Ikan apa ayam, Pak? Emang ada? Enggak, tempe. Bisa enggak begitu gitu? Bisa enggak? Hah? Gitu. Ya, Allahu Akbar. Ya, cobalah gitu ya. Coba hadirkan makna-makna itu. Rasakan Allah mengawasi kita. Tidak salah profesionalitas pekerjaan harus begitu. Harus begitu memang karena tuntutan pekerjaan, profesionalitas harus dilakukan. Cuma maksud saya, ketika ada di hadapan manusia bisa begitu, kenapa di hadapan Allah tidak lebih baik? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca yang bagus. Ini hak kecil jadi hak besar. Panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Pantesan kalau minta cepat jadi lambat. Ya, minta lambat jadi nggak datang. Paham ya? Nah, sekarang yang terakhir. Kenapa di sini menggunakan kalimat Allah terlebih dahulu? Padahal bisa dikatakan, misal di luar bacaan ini bisa kita berkata Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimat Ar-Rahman itu bisa digunakan ketika tidak menyebut kalimat Allah. Dalilnya Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid Rahman. Sebut nama Allah atau sebut Ar-Rahman. Di sini kenapa Allahnya dimunculkan? Bismillah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa rahasia di balik kalimat Allah ini? Ini puncaknya. Dan itu yang kita bahas di pekan depan nanti insya Allah. Ya, karena ini butuh kajian dan waktu yang khusus. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Rahasia di balik kalimat Allah. Jelas? Saya kira itu teman-teman yang bisa disampaikan. Semoga
Allah berikan kemuliaan untuk kita semua. Dan sekali lagi saya enggak minta apapun, tolong doakan dalam sujud Anda, dalam kesempatan Anda supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami dan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.